Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin kita semua ingin hidup berkecukupan. Betul ya? Kalau ada yang tidak mengatakan tidak, bisa angkat tangan. Kita ingin bahwa kita bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah yang baik. Kita ingin bahwa dalam hidup kita bisa memperoleh juga kelancaran ya, dalam usaha. Kita ingin juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan mudah. Kita ingin juga pergi ke tempat lain dengan mudah. Dan banyak sekali keinginan-keinginan yang kita miliki sebagai manusia, dan itu ya bisa kita raih kalau kita ini hidup cukup. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, dan untuk hidup cukup tentu sebagaimana saudara-saudari alami, kita perlu bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, bahkan tidak sempat rosario di lingkungan. Ya, kita banyak sekali kesibukan yang kemudian menghantar kita, ya, begitu fokus kepada pekerjaan, kemudian bahkan kita punya waktu yang sedikit untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk istri atau suami. Dan inilah realitas hidup yang kita temui. Namun Tuhan Yesus hari ini menyadarkan kita sekalian, ya, semuanya itu diperlukan supaya kita bisa hidup dengan selayaknya, supaya kita pada akhirnya bukan hanya menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan dengan harta kekayaan yang kita miliki, tetapi kita juga bisa untuk menapaki jalan-jalan kepada hidup yang kekal. Dan itulah yang kita dengarkan dari orang yang datang kepada Yesus. Dia adalah orang yang terus mencari, ya. Digambarkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa dia berlari-lari untuk mendapatkan Yesus, ya. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan rupanya ketika Yesus menanyakan lebih lanjut apa yang dia pahami soal hukum Taurat, soal ajaran para nabi, dia mengatakan, "Saya sudah mengupayakannya dalam hidup saya sejak muda." Tetapi rupanya masih ada sesuatu sisi hidupnya yang mungkin masih dia merasa ada yang kurang, sehingga dia memohon petunjuk kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus membimbingnya untuk memahami yang namanya lepas bebas, bisa meninggalkan apa yang dia miliki bagi kebaikan orang lain, dan itu juga menjadi jalan-jalan kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kata-kata yang sangat tegas yang mengguncangkan para murid, juga mengguncangkan kita sekalian, bacaan hari ini sungguh membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan, ya. Bahkan dia mengungkapkan, ya, betapa sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi dengan semuanya itu Tuhan Yesus mau mengungkapkan betapa, ya, harta duniawi ataupun kekayaan itu mempunyai kekuatan untuk menghalangi kita semua menempuh jalan-jalan kepada hidup yang kekal. Dalam teks yang lain itu bahkan diungkapkan, ya, dalam Injil Lukas bab 12, ya, di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Mengungkapkan betapa ikatan, ya, ikatan akan hal-hal duniawi, akan harta kekayaan bisa jadi menghambat kita kepada jalan-jalan hidup yang kekal. Namun kalau kita kelola dengan baik, sebagaimana nasihat Yesus pada hari ini, tentu harta kekayaan itu menjadi berkah dan juga jalan keselamatan, jalan kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus sungguh-sungguh ingin mengubah pandangan dari murid-muridnya pada orang-orang Yahudi pada zamannya, bahwa hidup dan segala yang telah mereka berikan dalam hidupnya, kalau mereka berikan dengan keikhlasan, dengan syukur, tentu semuanya juga diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Ketika Petrus pada bagian akhir dari Injil, dia juga mengungkapkan, "Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Lalu, ini kami itu juga akan selamat atau enggak? Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengungkapkan, sesungguhnya barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara-saudari, sungguh mau diungkapkan ketika kita bisa lepas bebas terhadap hal-hal yang ada di dunia ini, kelekatan-kelekatan yang bisa jadi kalau tidak kita kelola dengan baik, menghalangi kita kepada jalan kehidupan yang kekal. Kita bisa juga terjatuh. Sebagaimana kita ketahui, hal-hal duniawi akan semakin mengikat kita kalau kita berfokus terus kepada hal-hal duniawi. Tentu sekali lagi kita boleh untuk sukses, boleh untuk berhasil, dan itu seharusnya kita upayakan dalam hidup. Tetapi juga kita perlu memiliki kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Dan inilah yang menjadi jalan keselamatan, jalan kepada kehidupan yang kekal. Dalam Injil Matius bab 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Jalan-jalan kita mengupayakan dan mengelola dengan baik harta kekayaan hidup kita, tentu itu akan juga kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama, itu akan menjadi jalan bagi kita untuk beroleh berkat-berkat yang semakin berlimpah. Ketika kita memberi, kita juga tidak kehilangan, tetapi akan semakin ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, berkat kebijaksanaan, sehingga kita semua bisa bertumbuh kembang menjadi murid-murid Yesus yang sejati dan berada dalam jalan-jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian.